Baik, kita lanjutkan yang kemarin. Mohon maaf kemarin tidak bisa menjawab pertanyaan langsung karena terpotong Jumatan dan dilanjut rapat. Oke, saya akan coba menjawab satu persatu pertanyaan yang kalian ajukan. Pertama, pertanyaannya Lili Yuliana. Assalamualaikum Pak. Apabila kita selesai praktek dan ada kotoran yang melekat pada alat lab, bagaimana cara menghilangkannya? Ya tentu saja dengan cara dicuci. Dicuci di sini tergantung jenis bahannya. Nah, kalau jenisnya bahannya kaca, itu cukup pakai air sabun. Nah, kalau bahannya ini bahan-bahan dari plastik atau bahan-bahan yang bersifat anti terhadap air, kita tentu saja cukup dengan mengelapnya dengan tisu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan Rido sudah, pertanyaan Lilis. Nah, ini apabila ada kecelakaan di laboratorium, ya, apa pertolongan pertama yang harus dilakukan dan bagaimana cara menanganinya? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan ini maksudnya kalau ada kecelakaan. Nah, kecelakaan ini kan banyak ya, apakah faktor-faktor seperti terpeleset atau karena terkena bahan kimia atau terbakar, jadi banyak kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, di laboratorium diperlukan alat P3K. Nah, apabila misalnya terpeleset atau kulit terluka, itu bisa langsung diobati menggunakan betadin atau alkohol. Tetapi apabila terkena asam seperti HCl atau H2SO4, untuk pertolongan pertamanya adalah dengan cara membersihkannya dengan air mengalir. Jadi kulit yang terkena HCl-nya tersebut disiram oleh air keran sehingga HCl-nya hilang, dan jangan disentuh oleh tangan bagian luka yang kena HCl tersebut. Pertanyaan berikutnya ini dari Pandi. Pandi bertanya, mohon izin Pak, kesalahan apa yang paling berbahaya atau fatal ketika kita sedang melakukan praktik di laboratorium? Tentunya paling fatal adalah ketika kita tidak menggunakan jas lab dan ketika kita bersikap tidak selayaknya seperti berlari-lari atau bercanda di dalam lab. Nah, ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjatuh atau kena tumpahan zat kimia atau mungkin menyenggol alat-alat lab yang ada. Kemudian pertanyaan Windu Yuliani. Pertanyaan mau melihat itu Pak jalur untuk internet tuh Pak. Enggak, pertanyaan Windu Yuliani. Apakah pembangunan di laboratorium ini harus sesuai dengan yang ada di buku gitu kan? Sedangkan di beberapa sekolah masih belum memenuhi syarat. Apakah menyalahi aturan atau tidak? Nah, ini sebetulnya laboratorium itu ada yang ideal ya seperti yang saya tuliskan di buku, tetapi apabila tidak sama dengan itu maka tidak mengapa. Yang penting laboratorium tersebut bisa digunakan dan layak digunakan ya. Tetapi alangkah baiknya apabila selalu ada upgrade atau selalu ada peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. Selanjutnya dari Atit Suhati.
pencegahan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan praktek di laboratorium. Tentu saja dengan cara taat aturan, seperti misalnya menggunakan jas lab, menggunakan masker, apabila yang berkerudung, kerudungnya dimasukkan, kemudian selalu tidak berlari-lari, selalu menjaga jarak dengan yang lain, kemudian di dalam lab ini diusahakan untuk selalu menjaga menjaga barang-barang kita atau alat-alat dari hal yang tidak diinginkan. Dan kita tentu saja yang paling penting adalah mengetahui harga alat-alat sehingga kita tahu mana alat yang mahal, mana alat yang murah, dan dengan diketahuinya harga alat tersebut kita menjadi lebih waspada dan kita mengetahui bahan kimia mana yang berbahaya dan yang tidak, sehingga kita bisa berhati-hati terhadap bahan kimia yang berbahaya. Kemudian dari Atia ini, ketika kita salah mencampurkan zat kimia sering terjadi ledakan atau kebakaran. Jadi banyak sekali bahan kimia yang berbahaya dan bisa mengakibatkan ledakan seperti amonium nitrat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus tahu ya, harus punya pengetahuan tentang mana alat zat kimia yang berbahaya, mana yang bisa mengakibatkan ledakan, zat kimia apa yang apabila dicampurkan menimbulkan ledakan atau lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kita selalu taat pada prosedur. Apabila misalnya zat kimia harus dipanaskan misalnya 20 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius, ya 30 derajat Celcius, jangan lebih dari itu. Karena kalau tidak taat prosedur, apakah itu lama pemanasan atau tekanannya lebih tinggi dari seharusnya, nah itu mengakibatkan ledakan atau kebakaran. Kemudian berikutnya dari Delia. Nah, dari Delia ini, kenapa bangunan lab tidak boleh terlalu dekat dengan bangunan lainnya? Nah, ini untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jadi kalau misalnya yang terbakar hanya lab, maka bangunan di sekitarnya tidak ikut terbakar dan memudahkan bantuan pemadam kebakaran untuk masuk ke daerah yang terbakar. Dari Suhanto, nah ini apa saja keselamatan kerja di laboratorium? Nah, di laboratorium itu perlu ada dua hal keselamatan, yaitu keselamatan diri dan keselamatan alat ya. Jadi alat harus selamat, diri harus selamat. Nah, untuk keselamatan diri tadi sudah saya paparkan, harus sesuai dengan prosedur seperti memakai jas lab, tidak berlari-lari, kemudian tidak melamun, ya jangan sampai menyenggol barang-barang atau alat-alat lab dan lain sebagainya. Untuk menjaga alat-alat tentu saja dengan menyimpannya pada tempat yang disediakan dan menggunakannya dengan secara hati-hati. Dari Fiona Amalia, ini peralatan apa saja yang untuk di lab. Ini banyak sekali peralatannya, nanti apabila saya jelaskan ini akan panjang sekali, nanti ada pertemuan khusus membahas alat-alat lab ya. Melani, jadi kenapa katanya laboratorium tidak boleh dekat dengan air atau angin? Ya, jadi apabila dekat dengan sungai atau saluran air dikhawatirkan limbah dari labnya ini dibuang ke sungai. Apabila limbah lab dibuang ke sungai, ya sungainya tercemar, ikan-ikannya mati, ekosistemnya mati. Nah, dan sebisa mungkin harus tidak terkena angin supaya zat-zat kimia tidak terbawa oleh angin atau tidak mencemari udara sehingga udara di luar menjadi tercemar.
Terakhir dari Ratu, ke sekolahnya ditentukan oleh siapa? Nanti tentukan oleh kalian sendiri ya, mau ke sekolah mana. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silahkan disimak pertanyaan dari saya. Kita ketemu lagi Jumat depan ya. Kita ketemu lagi Jumat depan. Terima kasih.